Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Bab 5795, Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Sekte pedang Xuantian, jauh di dalam pegunungan 10.000 pedang. Di puncak yang diselimuti awan, di halaman yang elegan dan indah, David sedang berbaring di kolam giok yang hangat, menutup matanya untuk beristirahat. Cairan spiritual di kolam itu dipenuhi dengan energi spiritual berwarna biru pucat yang meresap ke dalam kulitnya dalam bentuk gumpalan, menghilangkan rasa lelah akibat perjalanan berhari-hari. Ini adalah pesta pembersihan yang khusus diatur untuknya oleh Ling Yunzi, mandi obat yang dibuat terutama dengan susu spiritual berusia ribuan tahun, dilengkapi dengan lusinan ramuan spiritual langka yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki luka tersembunyi dan memperkuat fondasi seseorang. Senior Chen, apakah tekanan ini pantas? Di tepi kolam, dua orang murid perempuan cantik dari sekte pedang tengah memijat bahunya dengan hati-hati. Teknik mereka cukup profesional. Ujung jari mereka membawa aura pedang samar yang dapat membuka meridian dan mencegah ketidaknyamanan. Bisa diterima. David menanggapi dengan malas, tetapi dalam hati dia merasa sedikit geli dan jengkel. Awalnya dia adalah tamu, tetapi Ling Yunzi memperlakukannya sebagai tamu terhormat, menyediakan keramah tamahan yang luar biasa, bahkan menyediakan pelayan untuk melayaninya. Hal ini membuat dia yang terbiasa sendirian menjadi sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak bisa menolaknya karena sopan santun. Orang tua Ling Yunzi itu cukup pandai dalam berurusan dengan orang lain. David berpikir dalam hati, namun semakin teliti dia, semakin besar ambisinya. Dia mungkin ingin mencari tahu tentang sang pemakan jiwa dan sifat asli ahli di belakangku, sekeras apapun dia berusaha. Tepat saat David sedang mempertimbangkan cara menghadapi pertanyaan Ling Yunzi selanjutnya, sebuah omelan yang jelas namun jelas tidak menyenangkan tiba-tiba datang dari luar gerbang halaman. Siapa di dalam? Sombong sekali. Berani menduduki kolam pencucian pedang dan bahkan menyuruh murid-murid di dalam melayani mereka? Suaranya bertambah keras saat mendekat, disertai langkah kaki ringan. Tak lama kemudian, pintu gerbang halaman berderi terbuka, dan sesosok tubuh merah menyala menyerbu masuk. Pendatang baru itu adalah seorang wanita berusia awal 20-an, mengenakan gaun merah menyala. Ia tinggi, berkulit seputih salju, dan berwajah halus bak boneka porselen. Matanya yang berbentuk almond, khususnya, tampak cerah dan bersemangat, tetapi kini membara dengan amarah yang nyata. Pedang panjang bersaru merah tua tergantung di pinggangnya, rumbainya bergoyang lembut mengikuti gerakannya. Ia bagaikan api yang menyala-nyala, intens dan menyilaukan. Begitu dia masuk, tatapannya tertuju pada David di kolam dan dua murid perempuan yang melayani di tepi kolam, dan wajah cantiknya langsung berubah dingin. Kakak senior Ling Xuang. Melihat pendatang baru itu, kedua murid perempuan itu buru-buru berdiri dan membungkuk, ekspresi mereka agak tegang. Wanita berbaju merah, yang dikenal sebagai Ling Xuang, mengabaikan mereka sepenuhnya dan berjalan langsung ke tepi kolam renang, menatap David dengan pandangan jijik dan penghinaan. Tingkat ketujuh alam abadi manusia? HMPH, kukira kau jagoan. Siapa yang memberimu keberanian untuk menggunakan kolam pemurni pedang sekte pedang Xuantianku? Dan memerintahkan murid-murid inti untuk melayanimu? Ling Xuang menanyai David. David perlahan membuka matanya,
Tatapannya dengan tenang menyapu tamu tak diundang itu. Dilihat dari pakaiannya, sikapnya, dan reaksi kedua murid perempuannya, wanita ini pasti memegang kedudukan tinggi dalam sekte pedang Xuantian. Namun, kapan David perlu memperhatikan perasaan seorang gadis kecil? Dan Anda siapa, nona muda? David berbicara dengan nada tenang, bahkan dengan sedikit nada lesu, seolah-olah wanita marah di hadapannya hanyalah pemandangan yang tidak penting. Saya Ling Xuang. Wanita bergaun merah itu mengangkat alisnya, semakin tidak puas dengan sikap David. Ling Yunzi, pemimpin sekte pedang Xuantian, adalah ayahku. Kolam pembersih pedang ini hanya digunakan oleh murid inti yang telah memberikan kontribusi besar. Apa hakmu, orang luar, untuk menggunakannya? Ternyata dia adalah putri Ling Yunzi. David langsung mengerti, tidak heran dia begitu sombong. Dia tersenyum tipis. Jadi, kau putri pemimpin sekte Ling. Penggunaan kolam ini atasku diatur oleh pemimpin sekte Ling sendiri. Jika kau keberatan, kau bisa membicarakannya dengan ayahmu. Anda. Ling Xuang terkejut dengan sikap acuh tak acuh David, lalu menjadi semakin marah. Jangan coba-coba mengintimidasiku dengan ayahku. Kau pasti orang yang menggunakan kata-kata manismu untuk menipu ayahku. Seorang kultivator alam abadi tingkat 7, apa dia pantas diperlakukan seperti itu oleh sekte pedang Xuantianku? Sungguh lucu. Dia semakin marah saat berbicara, dan bahkan mengulurkan tangannya untuk menekan gagang pedang di pinggangnya. Aura pedang tajam samar-samar terpancar darinya, keluar. Sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Bab 5796 kembali dan lihatlah. Kedua murid perempuan itu begitu ketakutan hingga mereka menjadi pucat dan berulang kali mundur. Mereka tahu betul temperamen wanita muda ini. Ia sangat berbakat, tetapi juga pemarah dan impulsif. Ia telah mempelajari keahliannya di luar selama bertahun-tahun dan tiba-tiba kembali. Mereka mungkin tidak tahu betapa mengerikannya senior Chen ini. Sekilas terlihat ketidaksabaran di mata David. Dia tidak ingin merendahkan diri ke level gadis muda, tetapi perilaku agresifnya, bahkan sampai menggunakan senjata, menyulut api dalam dirinya. Tepat ketika suasana mulai menegang, terdengar teriakan bermartabat dari luar halaman. Xuang Er. Berhenti. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Ling Yunzi sudah muncul di halaman. Ekspresinya serius. Mula-mula ia melirik tangan Ling Xuang yang memegang gagang pedang dengan pandangan tidak setuju, lalu menoleh ke David dengan senyum meminta maaf. Rekan Taois Chen, putriku nakal dan telah berkultivasi jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Ia baru saja kembali ke sekte dan tidak terbiasa dengan aturan. Ia telah menyinggung perasaanmu, dan kuharap kau akan memaafkannya. Melihat ayahnya datang, Ling Xuang tak hanya tak mampu menahan diri, tetapi juga menghentakkan kakinya dengan kesal, berkata, "Ayah, kenapa ayah begitu sopan pada orang tak berguna ini, orang ini? Dia hanya berada di peringkat ketujuh alam abadi manusia. Kenapa dia harus?" "Diam!" Ling Yunzi dengan tidak biasa menegur putrinya dengan tegas, "Rekan Taois Chen adalah tamu terhormat yang diundang oleh ayahmu, dan juga seorang dermawan sekte pedang Xuantianku. Jangan bersikap kasar. Segera minta maaf kepada rekan Taois Chen."
Dermawan. Ling Xuang terkejut, menatap David dengan ekspresi bingung, lalu menatap ayahnya. Ia jelas tidak bisa menghubungkan dermawannya dengan manusia abadi tingkat 7. David melambaikan tangannya, berdiri dari kolam, lalu dengan santai mengambil jubah biru yang terlipat rapi dari samping dan memakainya. Gerakannya santai. Pemimpin sekte Ling, kau terlalu memujiku. Putrimu memang blak-blakan, tidak apa-apa. Tapi, aku penasaran, putrimu baru saja bilang kalau dia sudah bertahun-tahun berkultivasi jauh dari rumah. Kenapa dia tiba-tiba kembali? Dia samar-samar merasa bahwa kembalinya Ling Xuang secara tiba-tiba mungkin bukan suatu kebetulan. Ling Yunzi menghela napas, memberi isyarat agar Ling Xuang mendekat, lalu berkata kepada David, sejujurnya, rekan Daois Chen, Xuang Er adalah murid yang mulia pedang api surgawi dan telah berkultivasi di alam rahasia Li Huo selama bertahun-tahun. Dia belum kembali selama 10 tahun. Kepulangannya yang tiba-tiba kali ini sungguh mengejutkan saya. Ia menatap Ling Xuang. Nadanya agak melunak, tetapi masih bertanya, Xuang Er, kenapa kau tiba-tiba kembali ke sekte? Apa terjadi sesuatu di alam rahasia? Melihat sikap serius ayahnya, Ling Xuang pun menyingkirkan sifat kekanak-kanakannya. Lalu ia berkata dengan serius, Ayah, saat aku berada di alam rahasia, aku mendengar bahwa sekte iblis jiwa segudang dan sekte pedang Xuantianku telah bertempur hebat di dataran darah merah. Aku khawatir, jadi aku meminta izin kepada guruku dan bergegas kembali. Untungnya, dalam perjalanan aku mengetahui bahwa pertempuran telah berakhir dan ayah baik-baik saja, dan itu membuatku tenang. Kamu sangat perhatian. Tatapan Ling Yunzi melembut sejenak, lalu ia bertanya, apakah hanya karena ini? Apa kau mendengar kabar lain di perjalanan? Ling Xuang mengangguk, wajahnya tampak serius. Ayah, dalam perjalanan pulang aku mendengar berita yang mengejutkan, dan aku baru saja akan melaporkannya kepadamu. Dia berhenti sejenak, melirik David lagi tanpa sadar. Sebelum melanjutkan, kudengar sesuatu yang mengerikan telah terjadi di sekte 10.000 binatang. Ekspresi David yang sebelumnya acuh tak acuh tiba-tiba mengeras, dan dia menatap tajam ke arah Ling Xuang. Sekte 10.000 binatang? Apa yang terjadi? Ling Xuang terkejut dengan perubahan sikap David yang tiba-tiba. Kekhawatiran dan ketajaman yang tiba-tiba muncul di mata tenang David membuat jantungnya berdebar tanpa alasan. Dia menenangkan diri dan berkata, detail spesifiknya tidak begitu jelas, tetapi rumornya adalah bahwa sekte iblis jiwa segudang diam-diam menebar perpecahan, dan sebuah kelompok yang disebut klan binatang penggabung di dalam sekte binatang segudang tiba-tiba mengkhianati mereka, melancarkan pemberontakan yang bersekongkol dengan mereka dari dalam. Konon, pertempuran itu sangat sengit. Pemimpin sekte 10.000 binatang, Lai Tian, memimpin beberapa orang kepercayaannya untuk menerobos pengepungan dan melarikan diri. Keberadaan mereka tidak diketahui. Kini, sekte 10.000 binatang telah dikuasai oleh klan binatang fusion itu. Apa? Pupil mata David mengerut tajam, dan auranya berfluktuasi tak terkendali untuk sesaat. Meskipun ia segera menahan diri, aura dingin dan amarah yang ia tunjukkan saat itu membuat Ling Yunzi dan Ling Xuang, yang berdiri di dekatnya, merasakan hawa dingin di hati mereka. Cairan spiritual di tepi kolam bahkan berriak melingkar sebagai hasilnya.
Bab 5797 Mematuhi Perintah. Klan Binatang Fusion? Apa itu? David memaksa dirinya untuk tenang, tetapi suaranya sudah diwarnai nada dingin. Dia belum pernah mendengar Lie Tian atau Xian menyebutkan suku ini secara rinci. Melihat ini, Ling Yunzi tahu bahwa masalah ini telah berdampak besar pada David, jadi dia segera menjelaskan, "Rekan Taoist Chen, harap tenang. Klan Binatang Fusion ini adalah kelompok khusus dalam sekte binatang segudang. Hukum surga ke-10 itu istimewa. Ketika manusia, iblis, dan manusia buas bersatu, keturunan mereka memiliki kemungkinan tertentu untuk mengalami mutasi. Meskipun mereka dapat mewarisi beberapa bakat dari kedua belah pihak dan memiliki fisik yang kuat, kecerdasan mereka seringkali kurang berkembang, dan mereka mudah terpengaruh oleh emosi yang menyebabkan perilaku ekstrim. Mereka banyak jumlahnya di sekte 10.000 binatang, tetapi karena garis keturunan mereka yang tidak murni dan sifat mereka yang tidak terduga, mereka selalu dikucilkan oleh manusia binatang berdarah murni, berstatus rendah, dan kebanyakan terlibat dalam kerja paksa. Aku tidak pernah menyangka sekte iblis jiwa segudang akan begitu ganas menyerang dari tempat ini. Setelah mendengarkan, David mengerti. Ini jelas iblis tua Hun Sha yang menggunakan metode yang sama terhadapnya. Dia menghasut sekte pedang Xuan Tian untuk menyerang sekte iblis, dan pada gilirannya dia memicu pemberontakan di dalam sekte 10.000 binatang. Apa yang terjadi pada Lie Tian, Xian, dan Yingwu? Di manakah tetua Xiong Tuo? Di manakah murid-murid sekte 10.000 binatang yang mereka kenal itu? Rasa khawatir dan marah yang kuat muncul di dada David. Master Sekte Ling, aku harus segera pergi ke sekte 10.000 binatang. David berkata dengan tegas, tanpa jejak kemalasannya sebelumnya, aku benar-benar tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun terhadap masalah sekte 10.000 binatang. Ling Yunzi sudah mengantisipasi hal ini. Setelah merenung sejenak, ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Rekan Taoist Chen setia dan benar, dan saya mengaguminya." Perubahan mendadak di sekte 10.000 binatang dan fakta bahwa klan binatang fusion berkolusi dengan sekte iblis 10.000 jiwa kini menjadi kenyataan. Jika kita membiarkan mereka mendapatkan pijakan yang kuat, sekte yang bersebelahan dengan sekte pedang Xuan Tianku bukan lagi sekte 10.000 binatang, sekutu yang bisa kita rebut, melainkan sekte suci binatang fusion, antek sekte iblis. Pada saat itu, sekte kita akan diserang dari kedua sisi, dan situasinya akan berbahaya. Dia menatap David dengan tatapan tulus. Baik untuk alasan publik maupun pribadi, sekte pedang Xuan Tianku akan membantumu. Kalau begitu, aku, Ling, akan mengirimkan tim murid elit yang dipimpin oleh Shuang Er untuk menemani rekan Daoist Chen ke pegunungan 10.000 binatang. Pertama, untuk membantu rekan Daoist menemukan keberadaan Master Sekte Rift Heaven, dan kedua, untuk menyelidiki situasi dan melihat apakah kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk bertindak. Ayah! Ayah ingin aku pergi bersamanya. Mendengar ini, Ling Xuang langsung kesal, menunjuk David. Dia baru di tingkat ke-7 alam abadi. Apa gunanya? Dan kau berharap aku melindunginya? Aku tidak mau pergi. Omong kosong. Ling Yunzi membalas, beraninya kau menganggap tahu kekuatan rekan Daoist Chen? Di dataran darah merah, iblis jiwa dikejutkan oleh serangan telapak tangan rekan Daoist Chen.
Banyak murid menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin itu salah? Membiarkanmu mengikutiku berarti kau bisa belajar dan mendapatkan pengalaman, dan itu juga berarti sekte pedang Xuantianku menjalin hubungan baik dengan rekan Daois Chen dan sisa-sisa sekte 10.000 binatang. Masalah ini menyangkut situasi sekte secara keseluruhan, dan kau tidak boleh bertindak seenaknya. Ling Xuang dimarahi oleh ayahnya, dan saat mendengar bahwa Hun Sha telah ditakuti balik oleh telapak tangannya, wajah cantiknya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia mengamati David dari atas ke bawah lagi, dan tidak dapat mencocokkan pemuda yang tampak biasa saja dalam jubah biru ini dengan pemuda yang telah mengalahkan Master Sekte Iblis yang terkenal kejam. Tetapi ayahnya berbicara dengan begitu yakinnya sehingga dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia menggigit bibirnya, masih kesal, tetapi tidak berani secara terang-terangan menentang perintah ayahnya dan hanya bisa menjawab dengan cemberut, "Ya, putriku patuh." Saat itu, David mengkhawatirkan sekte 10.000 binatang dan tidak punya waktu untuk peduli dengan sikap Ling Xuang. Ia menangkupkan tangannya ke arah Ling Yunzi dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih atas bantuanmu, Master Sekte Ling. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita berangkat sekarang." "Baiklah." Xuang segera pilih 20 murid yang sigap dan cakap, ahli dalam penyembunyian dan pelacakan, untuk menemani rekan Daois Chen. Semua tindakan akan tunduk pada pengaturan rekan Daois Chen. Ling Yunzi memberi perintah tegas. "Ya." Ling Xuang dengan berat hati menerima perintah itu dan pergi sambil menatap tajam David sebelum pergi.